Ladies and gentlemen, still in IBEC 2021 Ethics in Business, Big Challenge, Reinforcing Ethical Business and Integrity Practice with me, David Manalo, as your host. The management team sets the tone from how the entire company runs on a day-to-day basis. When the prevailing management philosophy is based on ethical practices and behavior, leaders within the organization can direct employees by example and guide them in the making a decision that they are not only beneficial to them as an individual, but also to the organization as a whole. Now, what kind of challenges or resistance that the management has to face in order to make sure that the business ethics can be implemented, not just in the top level, but also to organization level. Now, to share this perspective, we will listen to our fifth, the last but not least, session on day one, with its title, Fostering Ethics in Organization Culture, with our speaker, is the CEO of ISS Indonesia, Mr. Elisa Lumbantoruan. And this session will be facilitated by one of PPM Management's Human Resource Management consultant and lecturers. And he also Director of Postgraduate Program at PPM School of Management, experienced organization development facilitator, particularly in the field of human capital management, leadership, and changes management. More than 10 years of experience as an executive coach in government organization, private entities as a state-owned enterprise, lecturer at PPM School of Management for postgraduate in organization behavior and performance in management courses. His research interests are organization dynamic capabilities, intellectual capitals, and also innovating performance, especially the creative industries and small, medium enterprises. With no further ado, please welcome Dr. Wendra. Hello, Wendra. Hello, David. How are you? I'm good. I'm sure you're already good too. And then please take a lead. Okay, thank you. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di acara kita pada hari ini dari pagi tadi, yaitu International Business Ethics Conference IBEC 2021 yang bertemakan Ethics in Business Big Challenge, Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices. Perkenalkan, nama saya Wendra, saya dari PPM Manajemen dan saya adalah moderator pada sesi kali ini. Topik yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah Fostering Ethics in Organizational Culture yang akan dibawakan oleh Bapak Elisa Lumbantoruan dari ISS Indonesia. Sebelum dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Ya, Pak Elisa Lumbantoruan adalah CEO dari PT ISS Indonesia. Ini adalah sebuah jaringan manajemen parkir Denmark dan merupakan juga perusahaan penyedia outsourcing. Beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Matematika, dan memiliki beberapa pengalaman, diantaranya menjadi komisaris di PT Garuda Indonesia, dan juga pernah menjadi komisaris di PT Indosat. Saya panggilkan saja Pak Elisa Lumbantoruan. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Selamat siang Pak Wendra, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kabar baik, semoga kita semua sehat-sehat. Iya, amin. Semoga kita semua sehat-sehat Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Elisa Lumbantoruan untuk menyampaikan materi beliau. Silakan Pak Elisa, waktu dan tempat untuk Bapak. Oke, terima kasih. Slide saya udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, baik. Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Judul yang diberikan ke saya yang berkaitan dengan Ethics in Business Big Challenge adalah Embedding Ethics in Organization Culture. Ini memang bagian paling sulit, ya. Bagaimana supaya kita bisa embed ethics ini di dalam culture. Nah, bahan ini memang saya nggak bisa bagikan karena ini adalah sebenarnya bahan internal, tapi beberapa komponen dari slide itu bisa dilihat dari presentasi yang sudah saya upload di
electronic magazine dari ISS, namanya Great ISS. Ini bisa di-download baik itu di Google Play maupun di application store. Ya. Nah, bahan ini sendiri adalah bahan dari presentasi-presentasi yang ada di sana, di-upload, dan satu white paper yang kita buat untuk pengembangan daripada human capital. Jadi bahan ini ada di sana, termasuk videonya nanti ada beberapa yang akan saya putar di sini. Nah, hari ini saya bicara ada 3 hal. Satu adalah mungkin pengenalan singkat mengenai ISS Indonesia dan juga ISS secara umum. Kemudian nanti ada beberapa transformation yang kita sudah lakukan dan bagaimana kita membangun manusia-manusia unggul yang mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai etik yang baik. Ini di seluruh lini, tidak hanya kita bicara mengenai etik pada level leaders. Nah, ISS sendiri berdiri tahun 1901 ya. Di Indonesia kita sebenarnya bukan di parkir ya. Parkir sudah kita jual tahun lalu karena parkir ini menjadi manless dan bisnis dari ISS lebih kepada managing and developing people. Nah, kita bergerak di bidang facility services dengan self delivery, tidak bisa kontrakkan, single, multi dan integrated facility services. Kita lebih fokus kepada large dan diversified portfolio, hanya B2B. Jadi kita nggak memberikan cleaning service untuk perumahan. Fokus on-site services, tidak off-site atau off-premise. Dan bisnis kita sebenarnya adalah lebih banyak portfolio, di mana kita mengelola recurring business lebih dari 80%. Nah, tadi saya katakan bahwa perusahaan ini berdiri tahun 1901 dan bisnis dari ISS dari sejak dulu itu adalah sebenarnya lebih fokus kepada orang, dan dari tahun 1901 ISS has been a people organization ya yang bekerja dengan kepercayaan atau belief yang sangat strong mengenai great people can and do make a difference. Itu sebenarnya yang paling fundamental daripada bisnis daripada ISS, dan ini didasarkan kepada sebenarnya suatu kebanggaan ya, proud heritage kita mengenai fairness, equality dan inclusion. Nah, ini memang ya akan menjadi suatu keharusan karena kita ada di lebih dari 50 negara di seluruh Indonesia, dan even di Indonesia sendiri karyawan kita itu tersebar dari Aceh sampai Papua di seluruh Indonesia. Dan umumnya karyawan kita itu adalah lokal. Nah, ini kalau kita lihat bubble yang ada di dalam slide ini adalah menggambarkan di mana saja ISS hari ini di Indonesia beroperasi. Ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Sebenarnya ada lagi paling kanan, itu adalah juga perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Di situ juga ada site kita support power plant ya, kita melakukan industrial cleaning. Dan kita ada di 5.200 lokasi di seluruh Indonesia. Dan yang unik mengenai ISS ini adalah bahwa kita nggak mungkin hire orang dari Bogor untuk kerja di Tangerang. Jadi kalau kita punya project di Cikarang, pasti kita cari orang dekat Cikarang yang akan bekerja di dalam pekerjaan kita. Karena kita lebih banyak menggunakan masyarakat lokal. Ini yang berbeda barangkali kalau sekarang ini pemerintah banyak melakukan vocational training, ya kita sebenarnya menciptakan lebih kepada supply-nya, sementara kalau di ISS ini kita berangkat dari demand-nya. Jadi pekerjaannya dulu ada, baru kita rekrut masyarakat setempat, lalu kita develop dan kita supervise selama mereka bekerja. Nah, akibatnya di ISS Indonesia ini boleh dikatakan adalah mini Indonesia. Jadi kita punya karyawan dari hampir semua suku atau etnik yang ada di Indonesia, dari hampir semua agama yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi suatu kekuatan bagi kami di ISS Indonesia, dan diversity adalah salah satu yang menjadi unggulan atau menjadi keharusan yang kita kembangkan. Dan ini adalah merupakan basis daripada budaya. Akibat dari ini, maka kalau kita bicara mengenai ethics atau bagaimana kita bisa membangun suatu organisasi yang punya budaya yang kuat,
Yang paling gampang bagi kita itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menjelaskan ini dalam bahasa yang dimengerti oleh setiap orang. Dan kita melakukan rekrutmen sangat banyak setiap bulan, dan kita lihat bahwa basis pendidikannya itu SMK, ya, jadi tidak tinggi pendidikannya, dan datang ke kami dengan zero experience. Jadi hampir 80% dari yang kita rekrut itu adalah dengan zero experience. Dan rata-rata berada di ISS mungkin antara 3 sampai 5 tahun. Jadi turnover kita juga tinggi, itu menyebabkan kita juga melakukan perekrutan cukup banyak. Sebelum COVID, jumlah karyawan kita 60.000 lebih, dan saat ini jumlah karyawan kita mungkin sekitar 45.000 orang, ya, karena banyak pengurangan di beberapa customer kita. Tetapi kalau kita lihat, basis yang utama bagi kami bukan mengenai what to do, tetapi lebih kepada why we do things. Nah, ini mungkin yang sejak dari awal kita tekankan. Dan untuk membangun manusia-manusia unggul, menurut kami ada 2 hal yang kita harus bangun daripada human capital kita. Yang pertama adalah orang harus bangga mengenai dirinya, harus bangga mengenai apa yang dia kerjakan, harus bangga mengenai siapa dirinya. Dan ini memang punya latar belakang yang sangat kuat, karena orang-orang yang melamar ke ISS bukanlah orang-orang yang membuat pilihan pertama itu ke ISS. Jadi mungkin sangat jarang sekali orang yang bercita-cita untuk menjadi cleaner, atau bercita-cita menjadi satpam, atau bercita-cita menjadi teknisi. Ya, semua orang bercita-cita jadi manajer, ya, bukan menjadi cleaner. Nah, karena ini bukan pilihan pertama, maka biasanya datang ke ISS itu dengan very low motivation. Nah, low motivation ini yang kita harus pertama address, bagaimana kita membangun kebanggaannya. Nah, yang paling gampang adalah daripada kita cerita mengenai konsep corporate values yang sangat complicated, ya. Kalau di ISS nanti akan saya share juga apa corporate values-nya. Tetapi khusus untuk frontliner kita membuatnya menjadi sangat sederhana. Kita mengatakan adalah I'm proud to be myself, I'm proud to be Indonesian. Saya bangga menjadi orang Indonesia, ya. Kalau saya misalnya Elisa Lumbanturuan, saya bangga menjadi orang Batak. Saya bangga sebagai orang Kristen, saya bangga sebagai CEO daripada ISS. Dengan bahasa yang sama, setiap orang harus bisa mengartikulasikannya. Dengan demikian, maka kita minta mereka cari tahu apa yang menurut kamu merupakan suatu warisan, ya, karakter yang baik atau filosofi yang baik dari daerah kalian. Dan setiap daerah punya, ya, Jawa punya, Sunda punya, Batak punya, Padang punya, semuanya punya filosofi yang sangat baik, yang sangat bagus, yang diwariskan itu adalah menjadi sistem nilai yang dia harus bangun. Ya, I want to be the best of me. Itu yang kita bangun. Nah, yang kedua nanti adalah mengenai purpose. Jadi kita nggak menyebut seseorang itu cleaner, tetapi kalau kita tanya apa kerjaan kamu, kerjaan saya adalah menciptakan memorable experience bagi orang yang mengunjungi fasilitas ini. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berkunjung ke GBK, ketemu dengan karyawan ISS, kami menekankan ke mereka bahwa kerjaan kalian itu apa? Kalian itu adalah menciptakan pengalaman yang memorable bagi pengunjung GBK ini. Nah, kami buat satu corporate video, mungkin ini nanti akan saya skip. Nanti ini bisa dilihat di di Great ISS ataupun di sosial media kita. Tetapi ini sebenarnya adalah merupakan video yang kita buat, dan lagunya, theme song-nya itu bukan theme song yang khusus diciptakan untuk ISS. Theme song yang kita ambil itu adalah Indonesia Pusaka, dan itu dengan latar belakang musiknya itu adalah ya kombinasi dari semua musik mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi waktu kita dengarin lagu ini, ya kita tanpa juga menyanyikan lagunya akan terdengar musik yang menggambarkan diri kita, yang mengikutkan kita di bagian daripada lagu ini. Itu yang kita sebut sebagai corporate video, dan ini adalah salah satu cara membangun kebanggaan daripada karyawan kita. Itu yang kita lakukan.
Ini adalah lagu Indonesia Pusaka, dan yang ada di sini juga adalah karyawan daripada ISS yang menjadi model atau menjadi aktor daripada klip ini. Dan itu adalah menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat sehari-hari, dan itu yang kita banggakan untuk mengadres hal yang pertama tadi sebagai I'm proud to be Indonesia. Oke, saya skip aja ini. Nah, ini slide ini menggambarkan ya pre-COVID lah ya, 2019 total new hire yang masuk ke ISS Indonesia itu 30.200. Ini dalam 1 tahun. Jadi kalau kita bagi 12, kira-kira 2.500 per bulan new hire yang masuk ke ISS Indonesia. Seperti tadi saya katakan, ini adalah lulusan SMK pendidikannya, dan 80% adalah zero experience. Itu adalah yang datang ke ISS Indonesia. Dan kalau kita lihat dalam 5-6 tahun terakhir, total 240.000 orang yang sudah kita rekrut, dan sekitar 80% adalah first time job. This is a real job creation yang kita lakukan ya, sebenarnya adalah merupakan satu kontribusi dalam hal menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran ya. Dan konsep kita di dalam pendidikan atau development daripada karyawan itu sendiri, kita mulai dari sebenarnya soft skill-nya, bukan kita latih mereka mengenai bagaimana untuk melakukan cleaning service, bagaimana melakukan sebagai satpam, enggak. Yang kita ajarkan itu adalah sebenarnya lebih banyak kepada konsep yang kita sebut dengan service with the human touch. Jadi kalau kita lihat bahan ini adalah bahan pelatihan yang kita gunakan, dan ini adalah language independent. Di sini tidak ada subtitle dan tidak ada juga voice over. Nah, tetapi setiap orang akan bisa menginterpretasikan klip ini sesuai dengan pengertian masing-masing. Saya coba pause sebentar dan kita lihat ini, dan masing-masing kita coba interpretasikan apa materi pelatihan ini. Backsound-nya nggak kedengaran ya Pak Wendy? Dengar Pak, dengar. Nah, bahan ini memang sengaja talentnya itu adalah dari ISS negara lain. Ada juga hidden agenda kami di sini untuk juga memberikan gambaran kepada karyawan kami bahwa pekerjaan yang kami lakukan sebagai cleaner atau sebagai satpam atau sebagai teknisi atau sebagai orang-orang yang masak di dapur untuk catering services, itu adalah pekerjaan yang dilakukan di mana juga di seluruh dunia. Jadi tidak hanya dilakukan di Indonesia. Dilakukan oleh orang Eropa, dilakukan oleh orang Amerika, dilakukan oleh orang Asia, dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari clips yang tadi, ini lebih banyak kita bicara mengenai bagaimana karakter yang ingin kita bangun. Satu adalah kita harus berpikiran positif terhadap apapun yang terjadi di dalam lingkungan kita. Jadi karakter orang itu kelihatan dari respons pertama kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita selalu berpikir negatif, maka kita selalu frame orang negatif. Ya, kalau kita berpikiran positif, maka kita selalu melihat
sudut pandang yang positif. Yang kedua, di sini diperlihatkan juga bahwa kita ingin menjadi seseorang yang proaktif. Nah, proaktif ini adalah sebenarnya selalu kita melakukan melebihi ekspektasi daripada yang diinginkan oleh orang. Sebagai contoh tadi ya, pelayan daripada kantin di sana tadi, ditunjukkan orang mencari gula, dia memberikan gula dan coklat sekaligus. Jadi melebihi ekspektasi. Yang tadi saya katakan adalah kita berpikiran positif, ibu-ibu yang bekerja di kebun tadi atau yang gardener, dia terganggu oleh permainan bola daripada anak-anak. Kalau kita memilih berpikiran negatif, kita akan mengatakan, ini anak-anak kurang ajar. Nggak tahu ada orang yang lagi bekerja diganggu dengan bola gitu ya. Tetapi ibu itu memilih berpikiran positif. Dia mengatakan bahwa anak-anak itu adalah dunianya. I want to be part of it, ya. Jadi ikut bermain dengan anak-anak itu. Lihat, nggak ada yang berbeda sebenarnya. Perbedaannya itu adalah dari reaksi kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, itu yang kita ingin bangun. Jadi kalau kita lihat misalnya resepsionis itu, dia secara proaktif juga. Pertama dia care mengenai apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia perhatikan tamunya itu kesulitan untuk membaca. Ya, itu adalah care. Care aja nggak cukup, tapi I need to do something about it. Yang dia lakukan adalah meminjamkan reading glass. Apakah dia tahu ibu itu misalnya adalah positif 2 atau positif 1? Enggak juga. Tapi biasanya reading glass itu hanya kita jauhkan atau dekatkan akan bisa kita gunakan untuk membaca. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bangun dan sederhana ya untuk mengajarkan what kind of person that we need to be part of ISS. Nah, itu adalah merupakan karakter yang ingin kita bangun. Ini adalah beberapa materi pelatihan. Materi pelatihan kita banyak sekali. Umumnya seperti ini, language independent, dan kita berikan kemampuan kepada orang untuk bisa menginterpretasikan sesuai dengan apa yang dia mau interpretasikan. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya adalah we educate our employee, ya. Nggak cukup hanya we train people to do something, but we educate people to think why. Jadi lebih banyak kepada pertanyaan why daripada pertanyaan what. Nah, service with the human touch yang tadi itu kita sebenarnya beberapa detailnya. Pertama adalah read my signal. Itu salah satu key behavior yang kita ingin bangun. Yang kedua itu adalah orang harus bisa communicate with me. Kita harus berkomunikasi dengan lingkungan kita, dengan orang di sekeliling kita. Yang ketiga adalah support me. Jadi kita memberikan dukungan kepada orang lain, kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang berikutnya adalah make a difference for me. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang unexpected. Ya, make it personal, make it memorable. Dan yang terakhir adalah make it right for me. Jadi nggak semuanya sempurna. Pada saat terjadi kesalahan, maka kita harus mencari solusi dan take ownership untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah key daripada apa yang kita sebut dengan service with the human touch. Yang kedua, yaitu adalah mengenai culture berkaitan dengan safety. Kami berkaitan dengan banyak orang. Pekerjaan yang kami lakukan itu berkaitan dengan banyak orang, baik itu karyawan daripada customer kami, ataupun customer dari customer kami, seperti misalnya yang berada di mall, yang berada di rumah sakit, berada di MRT, dan lain-lain. Bagi kami, paling penting itu adalah keeping people safe. Itu adalah prioritas pertama. Safety culture, just in culture. Itu yang selalu akan kita lakukan. Setiap ada meeting di ISS Indonesia, yang pertama yang harus dilakukan adalah safety share. Kita harus ambil contoh-contoh bagaimana kita melakukan proactive action, avoiding atau minimizing the risk yang disebabkan oleh masalah safety. Dan itu yang kita sebut dengan hazard hazard report. Yang kedua sebenarnya adalah mengenai purpose tadi saya katakan. Ini ada konsep dari Jepang, Ikigai, yang kita juga adopsi di ISS Indonesia dari 4 dimensi. Yang pertama adalah untuk kebanggaan yang tadi, maka kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ya kita datang ke suatu environment tidak selalu menjadi expert, tidak selalu menjadi ahli, tapi we have to be good at what we are doing. Dan untuk itu maka kita harus menjadi learning organization, kita harus belajar bagaimana untuk memperbaiki diri,
dan to be the best in what we are doing. Ya, itu adalah what you are good at. Dan yang ketiga, what you can be paid for, ini lebih kepada sebenarnya kita berharap kita menginginkan semua employee kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur dalam hidupnya. Ya, mengenai berapa yang akan didapatkan sebenarnya nggak ada limit, nggak ada misalnya tingkat kepuasan seseorang yang gajinya 5 juta atau gajinya 10 juta, bahkan yang gajinya 100 juta. Semuanya itu sangat relatif sebenarnya. Tetapi yang paling utama adalah apakah kita mampu bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, dan kemampuan untuk bersyukur ini juga akan mendorong orang ingin berbagi juga. Nah, itu adalah sebenarnya dimensi ketiga. Dan dimensi keempat itu adalah what the world needs. Itu adalah make it bigger. Seperti yang tadi saya katakan, pekerjaannya adalah cleaner, tetapi kita mengatakan bahwa kerjaan kamu itu adalah menciptakan memorable experience bagi orang lain. Seseorang yang bekerja di rumah sakit mengelola kebersihan, tapi kita mengatakan pekerjaan kamu adalah bagaimana untuk membuat pasien cepat sembuh atau pengunjung merasa nyaman. Maka kalau kita bekerja di rumah sakit, misalnya kita mengatakan adalah tugas kita adalah mentransformasi rumah sakit ini dari sickness menjadi wellness. So make it bigger. Ya, saya bahkan mengatakan, ya kamu nggak perlu menjadi gubernur untuk melakukan yang besar. Ya, kita dalam kerjaan apapun juga kita akan bisa melakukan pekerjaan yang besar. Ya, dan inilah yang kita sebut dengan sebenarnya menjadi purpose dari ISS saat ini. Kita memang mengelola facility, mengelola spaces, mengelola workplace, mengelola building, mengelola workplace, any place, dan juga lingkungan. Dan kita adalah orang yang akan connecting people and places. Jadi kita membuat tempat itu menjadi relevan dengan fungsinya, menghubungkan orang dengan place. Jadi kalau misalnya saya katakan, kalau bapak-bapak dan ibu berkunjung misalnya ke Pondok Indah Mall, di sana tidak akan ada didapati signage mengatakan dilarang buang sampah atau dilarang merokok. And yet, nggak ada satu orang pun yang buang sampah di sana. Nggak ada juga satu orang yang merokok di Pondok Indah Mall. Kenapa? Itu adalah karena people make place. Dan akhirnya place make people. Jadi tempat itu mendorong perubahan perilaku, perubahan budaya orang, karena adanya tempat yang memang sudah dibuat. Nah, itu yang kita buat, connecting people and places to make the world work better. Ini adalah menjadi purpose dari ISS, ini adalah purpose dari setiap karyawan daripada ISS. Nah, purpose ini dijabarkan di dalam bentuk value proposition atau di dalam banyak perusahaan disebutnya sebagai misi. Place making solution yang contribute to better business performance and make life easier, more productive and enjoyable, deliver high standard by people who care. Ini sebenarnya hanya dua dimensi. Satu dimensi bisnis, yang kedua adalah dimensi people. Dimensi bisnis adalah yang kuning, dimensi people-nya adalah yang hijau. Dan dari sini akan kelihatan atribut yang stand out daripada orang-orang ISS. Ini adalah yang kita inginkan kelihatan, people yang care atau people yang peduli di dalam pekerjaannya, dalam peduli dengan lingkungannya, bekerja dengan high standard, ya, komitmen kita adalah mendeliver high standard, dan kita memanfaatkan intelligent solution. Jadi apapun yang kita lakukan ini sebenarnya selalu kita capitalize untuk pekerjaan yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya ya tempat yang memang bisa sangat produktif untuk orang bekerja, tetapi juga kita menciptakan smart places, dan pada saat yang sama kita berpikir mengenai bagaimana kita melestarikan lingkungan, bagaimana kita giving back to the world. Itu adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola energy management, kemudian waste management, dan juga bagaimana kita mengeducate orang untuk bisa berperilaku untuk ikut memelihara lingkungan. Nah, ini berikutnya ini sebenarnya beberapa contoh transformasi yang berbeda gitu ya, dan akhirnya berakibat kepada cultural changes di dalam lingkungan yang kita kelola. Ya, tadi saya sudah bicara mengenai GBK. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaan pada saat sebelum dikelola oleh ISS dan setelah dikelola ISS.
Ya, bagaimana orang juga ikut memelihara kenyamanan dan kebersihan daripada GBK ini. Kemudian yang kedua juga rumah sakit, bagaimana kalian misalnya bapak-bapak dan ibu bisa ketemu dengan orang-orang ISS di Siloam, di mana mereka ada pin ya di dadanya dengan tulisan Get Well Soon. Get Well Soon itu juga mendorong behavior yang cocok untuk lingkungan itu. Sebagai contoh, kalau ada pasien sendirian di dalam kamar, dan kebetulan frontliner kita melakukan kebersihan, dan dia lihat pasien ini belum tidur, maka dia akan menyapa namanya, karena di bed itu ada tulisan namanya. Ya, jadi Pak Elisa, ada yang bisa saya bantu? Mau saya ambilkan minuman, dan lain sebagainya. Orang yang mendengar sapaan seperti itu akan merasa, ya gila juga ya, dia ini kan cleaner ya, kok dia ikut-ikutan untuk bisa menciptakan keadaan yang lebih nyaman. Dan itu adalah beberapa hal yang berubah di dalam lingkungan itu setelah kita kelola. Ya, bandara mungkin sangat jelas perbedaannya sebelum dan sesudah kita kelola. Dan ini juga ferry, ASDP itu juga sekarang ini udah kayak apa namanya terminal ferry daripada Hong Kong ya. Jadi eksekutif terminal. Nah, di luar itu kita mengajak orang juga untuk terlibat di dalam pemeliharaan lingkungan itu. Kita membuat beberapa clips ini di mana orang ikut terlibat di dalam pemeliharaan lingkungan. Ya, kalau lihat dari klip ini, dengan kita menyapa orang di sekeliling kita, memberi sinyal apresiasi terhadap perilaku yang benar, maka itu akan mempengaruhi perilaku orang, dan itu bisa menjadi sesuatu yang sistemik. Contoh tadi di dalam klip ini adalah seseorang menggunakan wastafel, lalu menggunakan toilet paper mengeringkan tangan, toilet paper yang sama dia gunakan untuk mengeringkan wastafel. Maka frontliner kita akan menyapanya, misalnya adalah, Mbak, terima kasih sudah bantu pekerjaan saya. Orang yang disapa seperti itu, orang akan berpikir, ya gila juga ya, saya hanya mengeringkan wastafel, udah ikut membantu pekerjaan dia. Maka orang itu akan ingat itu dan akan melakukan hal yang sama setiap kali mengunjungi toilet. Sama juga kalau misalnya orang yang tadi yang lagi bermain basket dan diberikan penghargaan karena dia ngambil botol minuman, kaleng minuman, dan memasukkannya ke tempat sampah. Nah, itu juga dihargai sebagai kontribusi atau partisipasi terhadap pemeliharaan lingkungan. Nah, ini yang memang kita juga dorong untuk bisa dilakukan. Nah, ini adalah contoh yang mungkin satu lagi yang lengkap, bagaimana juga orang bisa juga mempengaruhi community. Ini terjadi di Parapat, ya. Parapat ini dulu sangat jorok dan setelah dikelola oleh ISS, dan ini kita lihat bahwa masyarakat sana juga berubah perilakunya. Maupun perilaku kita sehari-hari. Sejenak coba perhatikan. Adakah sesuatu yang tak apik seperti sudah dimaklumi? Ciri khas bangsa yang berbudi luhur sudah selayaknya kita junjung tinggi. Tinggalkan yang tidak sesuai. Saatnya bergerak. Pagi, Nanggoru. Pagi, Nang. Wah, mau bersih-bersih sampah saja kau begitu dandanan roti kamu. Haruslah, Nanggoru. Kebersihan itu kan sudah dari iman, jadi harus cantik dan rapi. Ini sih, Mas.
Makanya bersihin. Ntar juga kotor lagi. Kan supaya mainnya enak dan nyaman banget. Terima kasih Mbak ya. Mari ambil keputusan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Karena semua itu ada di tangan kita. Dengan memulai dari langkah kecil, mempengaruhi orang-orang terdekat, dan bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Menghidupkan kembali nilai luhur bangsa untuk saling menolong sesama. Jika kita semua mengambil bagian, misi sebesar apapun dapat dicapai bersama-sama. Kebiasaan bahu-membahu yang dilakukan dari hati akan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Menyentuh dasar hati siapapun yang melihatnya, merangkul keberagaman dan menciptakan kerukunan, sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bersinergi untuk mencapai satu tujuan. Menjadi teladan untuk generasi mendatang, dan mengembalikan harapan adanya hari esok yang lebih baik. Mari saling mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai bagian keluarga dari bangsa yang besar, yang tak ternilai harganya, sampai akhirnya kita bangga menjadi manusia Indonesia. Mungkin saya pause di sini dulu, Mas Wendy. Ini saya lihat udah 3:38. Sebenarnya ada second part of this presentation lebih kepada leaders, dari sisi leaders. Kalau tadi kan adalah company-wide, seluruh employee. Yang berikutnya sebenarnya nanti adalah mengenai bagaimana kita lakukan di level leaders. Jadi apa yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Elisa. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan virtual applause untuk Pak Elisa ya atas penyajiannya yang menurut saya sangat inspiring Pak ya. Jadi tidak hanya bicara technical tapi bicara purpose, bicara values, dan itu sangat inspiring sekali. Dan saya yakin ini saya dan audiens mendapat poin-poin yang sangat luar biasa dari Bapak. Baik, mungkin sambil jalan saja nanti yang leadership yang tadi Bapak sampaikan, karena memang sudah ada juga beberapa penanya di sini, sambil kita singgung itu nanti Pak ya. Nanti saya bacakan pertanyaan pertama itu Pak, ada dari Pak Samuel. Pak Samuel ini dari PT Adi Sarana Armada Pak ya. Jadi pertanyaan beliau adalah, ini pertanyaannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi from your explanation about building people's soft skill, are there still any shortcomings in its application in maintaining constant business ethics carried out by employees ya di perusahaan? Jadi di samping program-program penguatan karakter ya soft skill tadi, dalam pengembangan etika, apakah menurut Bapak masih ada shortcoming yang dirasakan, dan kira-kira apa ya kira-kira solusinya yang harus dikembangkan lebih lanjut kali ya Pak. Begitu ya, Pak Elisa. Ya, sebenarnya bahan presentasi tadi yang saya jelaskan itu
the most important things is actually about people understanding about what we are expecting from them. Jadi itu sebenarnya. Jadi it is not about how smart you are atau kompetensinya seperti apa gitu ya. Tetapi kita lebih condong, lebih kuat pada what kind of character, what kind of values that people need to understand. And this is coming from the top as well. We need to be a role model for everybody. Dan in this digital era, we are naked, very transparent. Jadi orang akan watching, people will be watching us in what we are doing. Jadi sebenarnya seperti itu. Waktu kami melakukan rekrutmen pun sebenarnya nggak terlalu fokus kepada kompetensi. Jadi siapapun, every new hire need to be trained. No matter what is the experience, previous experience, semuanya akan di riset. Dan itu sebenarnya sama aja. Mau kita hire experience ataupun yang zero experience akan sama masuk ke pelatihan dan kita bangun dari awal lagi. Tetapi kita lebih cenderung kepada fokus kepada hire for karakter. Jadi sebenarnya ya training itu hanya address 30%. Jadi kita ada namanya ASK. Jadi attitude, skill, dan knowledge. Jadi kalau kita bicara mengenai what to do itu lebih kepada skill, ya. Dan skill ini sebenarnya berubah sangat cepat dengan perubahan daripada industri, dengan perubahan daripada customer. Dan itu pasti akan berubah. Kita hanya perlu membangun orang yang ingin belajar dengan cepat. Yang paling betul bagi kita, yang paling penting adalah attitude dan bagaimana dia bisa mengerti mengenai why. Jadi itu adalah knowledge. Jadi we educate people to think, bukan hanya we train people to do what. Ya, jadi fokusnya di situ. Jadi kalau ditanya misalnya apakah ada shortcoming competencies yang belum, saya kira itu akan berkembang, tapi nggak lama validity daripada skill itu. Ya kayak sekarang ini misalnya ya. Saya ingat betul, waktu saya join ISS di akhir 2015, people always say to me that actually the right method to manage them is actually command and control. Jadi military style. Karena apa? Orang mengatakan mereka itu nggak berpendidikan. Jadi mending instruksikan aja dan mereka melakukan sesuai dengan diinstruksikan. Bahkan orang menakut-nakuti. If you don't do this, and then you will have this kind of punishment. Atau if you do this, you will get this recognition. Nah, kami rubah itu menjadi non-monetary reward dan kita bangun menjadi suatu reward system yang integrated, ya. Dan surprisingly, ya, kita buktikan bahwa mungkin hampir 90% karyawan kita mempunyai smartphone. Jadi bukan orang yang tidak punya akses terhadap teknologi. Nah, dari situ kami buat ya semua HR system atau human capital system itu digital, dan justru sekarang digital literacy itu menjadi key bagi bagi workforce hari ini. Nah, itu mungkin hari ini ya. Nanti apalagi ya we don't know, we will see ya. Jadi nggak bisa kita define sekarang ini adalah what kind of skill yang yang masih lacking sekarang ini gitu ya. Nah, kita membangun sebenarnya lebih banyak pada fondasi karakter. Demikian Pak Wendra. Oke, ya menarik sekali. Jadi dari karakter baru kemudian hard skill gitu Pak ya. Betul. Nah, baik, terima kasih Pak Elisa. Kebetulan ada pertanyaan atau Bu Santi ya. Raise hand sepertinya. Jadi Bu Santi mungkin ada pertanyaan atau tanggapan Bu. Silakan Bu Santi. Pertanyaan apa tuh? Nggak nyimak aku pertanyaan. Oh, mohon maaf karena tadi terlihat di sini ada raise hand. Mungkin ini ya apa namanya? Oh, ini kali ya. Oh ya. Ya. Oke, baik Bu ya. Nah, berikutnya Pak Elisa, ada pertanyaan dari Ibu Natalia Subagio ya. Pak Elisa, dibandingkan dengan negara lain, apakah lebih sulit melakukan behavioral change in Indonesia? Ya. Di banyak tempat yang belum ada ISS, termasuk di Indonesia ya, banyak tempat yang belum ada ISS-nya. Orang masih menganggap bahwa pasti akan
orang menganggap pasti akan ada orang lain yang akan membersihkan kotoran kita, misalnya sampah kita. Ya. Nah itu banyak di Indonesia seperti itu. Nah apakah hal yang sama, pattern atau polanya ini juga ada di negara lain menurut pengalaman Pak Elisa? Saya sih nggak melihat itu ya di di ISS sendiri, lingkungan ISS sendiri. We are one of the best compared to other 50 countries gitu ya. Banyak inovasi yang kita bawa dari ISS Indonesia gitu ya. Ya, kita sendiri yang sebenarnya merendahkan diri kita. Kita selalu merasa lebih rendah dibandingkan dengan kalau misalnya orang barat atau siapapun juga gitu. Sehingga kita seolah-olah mau ke barat-baratan atau mungkin ke Arab-Araban gitu ya. Sebenarnya itu yang kita justru buktikan bahwa kita justru bisa menjadi manusia unggul dengan keindonesiaan kita. Jadi kita nggak kalah dengan dengan talent dari negara lain. Kami udah buktikan itu juga bahwa kami bisa lebih baik daripada negara lain dan banyak sekali inovasi yang kita bawa dari ISS Indonesia ke ISS Global. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Elisa. Nah, berikutnya nih sangat banyak nih pertanyaannya Pak. Kita bacakan satu persatu Pak ya. Nah, berikutnya ada dari Foni Jacob. Mungkin ini Ibu ya, Ibu Foni Jacob. How long it takes to transform people belief in organization, especially to people who already skeptic? Ya, depend ya. Jadi in some of the customer that we have, like I talk about the stadium GBK, the GBK. About 60 to 70% of employee are people who have been working in GBK for maybe 10 to 15 years. So you can imagine how difficult to transform them to the new ISS. So we absorb all of them, and then we provide training, and then we need to supervise them the new ways of doing things, and then we explain to them about the purpose. Our experience in GBK, it takes 3 months actually to move them to the new ways of doing things. But in terms of culture, I should say that actually it will take about 9 to 12 months how we can actually build this, what do you call it, a strong identity or values or become brand identity that will be reflected in the way people doing what they're doing. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang ada pertanyaan juga, Pak, dari Bu Yani Hadiani Sugito. Ya, maaf, ini salah satu senior kami juga di PPM. Pak Elisa, very interesting and meaningful because we are working with from and for people. Your speech is also touching about planet. In context of ethics, it was fundamental values for our life. My question is, how could we connect all of this with technology, growing, and pandemic situation? Jadi bagaimana cara kita mengkoneksikan semua ini, ya? Jadi ethics tadi di dalam perusahaan, kemudian values ya, dan kontribusi terhadap planet itu ya. Bagaimana kita mengintegrasikannya dalam masa pandemi seperti ini, di mana orang komunikasinya mungkin via virtual gitu Pak ya, kurang lebih. Ya, sebenarnya nggak jadi alasan sebenarnya mengenai, justru ya we leverage the capability that we have from the technology. ISS adalah one of the business that we cannot do work from home. Ya, semua pekerjaan kami ini harus dilakukan on-site. Saya nggak mungkin meminta cleaner saya atau satpam saya work from home. Mereka harus bekerja di site. Jadi sejak pandemi ini, since the pandemic, since March last year, we need to find out how we can actually protect them that they are still working on site. Jadi ya kita menggunakan teknologi untuk communication, untuk koordinasi, dan juga kita melakukan koordinasi dan juga training melalui online. Bahkan bisa lebih besar. Jadi in the past, to train like 4,700 supervisor up, kami dulu 2019 it takes 3 months to do the training.
Kami ada training yang recurrent dan harus dilakukan setiap tahun. Ada beberapa yang mandatory, terutama yang berkaitan dengan code of conduct, corporate governance, kemudian ada competition law, anti-corruption policy, HR standar. Semua ini harus dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan recurrent. Dan ini kami lakukan tahun lalu, itu hanya 3 hari untuk 4.700 orang. Nah, ini hanya mungkin karena adanya teknologi. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya. Engagement sama juga. Kami melakukan misalnya besuk online. Kami melakukannya misalnya celebration dari birthday orang melalui online. Semuanya bisa dilakukan melalui teknologi. Tetapi mungkin pertanyaan di sini lebih kepada misalnya bagaimana touching about the planet. Kami punya concern mengenai misalnya adalah bagaimana kita ikut terlibat di dalam pemeliharaan daripada lingkungan kita. Maka kami ikut juga membuat suatu inisiatif dari ISS yang kita sebut dengan Keep Indonesia Clean. Keep Indonesia Clean ini inisiatif yang kita lakukan. Ya, orang lain mungkin punya program, tapi nggak punya kemampuan untuk eksekusi. Nah, kami ada di Jabodetabek Dep aja ada 32.000 karyawan kami. Jadi 32.000 karyawan ini bisa mempengaruhi lingkungannya kalau mereka ditrain untuk konsep-konsep bagaimana kita bisa terlibat di dalam pemeliharaan lingkungan. Kita mulai dengan reviews, ya. Pertama adalah reviews. Bagaimana kita menolak menjadi kontributor terhadap penciptaan sampah. Yang kedua adalah reuse, ya. Bagaimana kita bisa mereuse. Yang ketiga adalah bagaimana kita recycle, dan yang keempat adalah bagaimana kita melakukan segregasi daripada sampah organik, non-organik, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini itu kita bawa ke tempat kita bekerja dan mempengaruhi orang untuk menjadi bagian dari inisiatif ini. Itu yang kita sebut dengan Keep Indonesia Clean Initiative. Demikian juga bagaimana kita berlibat di dalam melakukan energi management. Salah satu yang kami lakukan adalah facility management, integrated facility management, di mana kami juga membantu klien kami untuk bisa mengurangi konsumsi daripada energi. Bagaimana kita juga bisa pindah kepada energi yang dibarukan. Nah, hal-hal ini adalah menyangkut kepada concern kita terhadap masa depan daripada planet ini. Dan itu adalah merupakan kebiasaan yang kita bawa. Kalau saya sih melihatnya adalah we have the ability to reach a lot of people, dan ini sangat bermanfaat. Dan kalau mereka bisa memberikan contoh yang baik di tempat mereka bekerja, dan itu akan menjadi role model bagi yang lain. Itu mungkin lebih relevan dari pertanyaan daripada Bu Yani ini. Iya, menarik sekali. Jadi kita educate orang kita, dan kemudian mereka mampu mempengaruhi komunitas, dan komunitas mempengaruhi komunitas yang lebih besar lagi, sehingga artinya kita berkontribusi juga terhadap planet kita ini, gitu Pak ya, kurang lebih. Betul. Ya. Betul. Ya, menarik sekali Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Elisa, karena pertanyaannya banyak sebetulnya, tapi karena waktu ya, tapi saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Hendra Gunawan, ya. I think your explanation is very inspirational. I'm very interested that human development is emphasized in character. How to measure that this character can be achieved? Ya, jadi bagaimana kita yakin bahwasanya pembangunan karakter ini sudah tercapai nih? Bagaimana cara mengukurnya, gitu Pak? Ya. It is difficult to measure that. I mean, the character, but the way I look at that character, actually, you can see that from the first impression of people dealing with circumstances. Jadi sebagai contoh misalnya, kenapa karyawan kita, karyawan ISS itu lebih banyak yang menolak tips misalnya. Ya, jadi banyak juga kan yang orang yang sebenarnya menghargai apa yang mereka lakukan, dan untuk itu diberikan tips. Tapi umumnya karyawan kita akan menolak tips. Itu bukan sesuatu yang benar-benar dosa atau salah, tetapi kita melihat bahwa sekali kita menerima tips, nanti kita akan motivated ya by the tips. Nah, ini sebenarnya ada bahan saya yang lanjutan yang saya belum selesai bahas, yaitu namanya slippery slope. Slippery slope ini kalau pernah pelajari bagaimana orang permisif terhadap sesuatu hal-hal yang kecil. Jadi kalau hari ini misalnya kita bilang, oh ya itu cuma hanya Rp1.000, tapi ya besok akan menjadi 2.000, besok akan menjadi 3.000.
Dan selanjutnya akan makin besar. Itu dan tanpa kita rasa, kita mulai terjadi inflasi mengenai what is the truth, ya, atau apa yang kita sebut masalah integrity gitu ya. Nah, saya melihatnya sendiri sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Kita bicara mengenai honesty, adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur, ya. Kita melakukannya itu honesty. Integrity biasanya adalah berkaitan dengan kita sendiri tanpa ada yang lihat, kita lakukan hal yang benar menurut kita benar. Nah, yang lebih tinggi dari situ adalah misalnya adalah yang kita sebut dengan decency. Jadi kewajaran. Nggak ada aturan yang dilanggar, nggak ada norma-norma yang dilanggar. Tetapi itu nggak wajar untuk kita lakukan dan kita akan menolak untuk melakukan hal itu. Nah, itu adalah karakter. Dan karakter ini hanya bisa kita jelaskan dan kita bangun dengan suatu sistem yang sangat terintegrasi. Karakter ini nggak cukup hanya diomongin. Dan kita selalu katakan sebenarnya ke teman-teman kita di ISS, it is not about knowing, tetapi it is about doing. Ya, saya lebih suka orang-orang yang tahu sedikit tapi melakukan banyak daripada orang-orang yang tahu banyak tapi melakukan sedikit. Ya, jadi itu kita menekankan bahwa doing is more important than knowing. Ya, jadi lebih baik orang-orang yang know-nya sedikit tapi do-nya banyak. Itu sebenarnya akan menggambarkan. Dan untuk itu karakter akan bermain sangat penting. Karena apa? When in doubt, biasanya kalau kita ragu-ragu, maka selalu akan kita kaji dengan pengetahuan kita, dengan kompetensi kita. Nah, tergantung konsep apa yang kita tahu gitu ya. Tetapi kalau itu karakter driven, kita hanya tahu ini wajar atau tidak wajar, benar atau salah, itu lebih baik daripada kita membuat satu referensi karena akhirnya kita mengatakan toh orang lain juga melakukannya. Ya, kita menjadi permisif, ya kan? Itu dilakukan juga oleh orang lain. Atau kita melakukan suatu kesalahan dengan referensi bahwa ada orang lain berbuat salah tetapi tidak dihukum. Dan kita akan membenarkan itu untuk kita bisa tiru. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kita. Ya, itu yang saya sebut sebagai slippery slope. Ya, itu ada videonya kalau belajar mengenai orang yang dikasih 5 volt setiap salah dan diuji sampai 450 volt gitu ya. Apakah orang itu berani? Dan dari eksperimen itu 60% orang melakukannya sampai 450 volt. Ya, miligram eksperimen. Oke, ya, oke, menarik sekali Pak ya. Cuma sayang sekali waktu kita terbatas, jadi mohon maaf mungkin kita akhiri. Jadi saya tidak bisa juga membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf sekali Bapak Ibu audiens. Sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan atau memberikan sedikit kesimpulan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Elisa tadi. Bahwasanya pertama komunikasi sepertinya menjadi sebuah tools yang sangat powerful ya untuk menyampaikan values, untuk menyampaikan purpose kepada semua karyawan di dalam perusahaan dan itu disampaikan secara konsisten terus-menerus melalui berbagai tools gitu kan ya. Yang kedua adalah pentingnya untuk membangun karakter karyawan ya di atas membangun sebetulnya hard skill. Bukan berarti hard skill nggak penting, tapi karakterlah yang akan lebih banyak mempengaruhi orang bertindak, berbuat apakah sesuai dengan standar aturan yang berlaku atau harapan kita atau tidak. Ya, hard skill gampang dibangun, kurang lebih begitu. Dan kemudian kita juga bisa berkontribusi lebih kepada planet, di mana dengan men-educate orang yang bangga pada dirinya, bangga pada Indonesia, kemudian dia juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan di sanalah impact yang lebih besar itu bisa diciptakan atau disampaikan oleh organisasi kepada planet yang kita cintai ini. Kurang lebih begitu ya. Jadi sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Elisa untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya, sebagai penutup, jadi embedded ethics in corporate culture itu sebenarnya yang paling penting itu datang dari leader. We have to be role model
dan kita juga harus benar-benar bisa memotivasi orang kenapa mereka harus pada karakter atau values yang kita inginkan. Dan untuk itu sebenarnya yang paling penting itu adanya dialog, adanya conversation, dan fokusnya adalah the why, bukan the what. Jadi kenapa orang harus melakukan hal itu lebih penting daripada apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita fokuskan kepada the why, maka akan banyak cara untuk the what, apa yang harus dilakukannya. Dan itu tetap dalam kerangka, dalam dalam boundary yang kita sebut sebagai ethics yang embedded terhadap corporate culture. Dan memang harus dimulai dari leader. Dari leader sendiri harus benar-benar ada satu contoh bagaimana kita menjadi role model bagi yang lain. Nah, saya kira itu, dan bahkan kita bisa mempengaruhi lingkungan. Kalau kita sudah lakukan itu pertama dari diri kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, baik itu staf kita pun keluarga kita, dan itu akan berimplikasi menjadi stimulus untuk mempengaruhi orang lain. Saya kira demikian, Pak Wendra. Mohon maaf, ini sebenarnya banyak bahannya, tapi waktunya kita sangat singkat. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan applause sekali lagi untuk Pak Elisa, ya, atas penyampaian materi yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Elisa atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendengarkan sharing dari Bapak, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, para audiens yang telah mengikuti acara dan berpartisipasi mengajukan pertanyaan untuk kegiatan hari ini. Baik, sekarang sesi ini akan saya akhiri. Saya kembalikan kepada David. Silakan David. Thank you, Pak Wendra, and also thank you very much, Pak Elisa Lubantoruan, CEO ISS Indonesia, for very interesting topic and also discussion. I'm going to take this moment to have a photo opportunity. So I would like to ask you to be in your best posture and your best smile as we're going to take the picture for Momento in IBEC 2021. Okay, are you ready? On my count. 3, 2, 1, click. Once again. In 3, 2, 1. All right. Thank you once again on behalf of the IBEC 2021. We'll be right back after this. And with that amazing session, we conclude our first day of International Business Ethics and Conference. And make sure to check out more information regarding this event on our website and our social media. Don't forget to click at the link given for the position and fill out the evaluation form to improve our next event. Join us again tomorrow at 9 a.m. as we go deeper with the topics that can give us more perspective on the matters and gaining more understanding on how important implementing business ethics, not just the corporate branding gimmick, but also become a part of the solution for a sustainable growth with our organization. I would like to thank again for our sponsor, Center for International Private Enterprise, or CP, Astra Agro Lestari, Jamkrindo, Samudra Indonesia, Pelindo 3, and Pelindo 4, and fully supported by PP Management. Thank you for your attention throughout the day, and we'll see you again tomorrow at 9 a.m. I'm David Manalu, signing off, and have a great day.